Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Nafsu lawamah ay an-nafsu allati talumu nafsaha fi khairin wa talumu nafsaha fi syarrin. Nafsu lawamah itu adalah nafsu yang mencaci diri dia sendiri ketika dia berbuat kebaikan. Satu, nanti akan kita terangkan apa maksudnya. Yang kedua, nafsu yang mencaci diri dia sendiri ketika berbuat kejahatan. Kalau berbuat kejahatan kita maklum. Kenapa saya berbuat kejahatan? Itu waktu mau meninggal dunia, Pak. Kenapa saya berbuat kejahatan? Atau waktu di padang mahsyar. Kenapa saya mencuri? Kenapa tidak salat? Kenapa tidak bayar zakat? Kenapa tidak bersedekah? Dia marah kepada diri dia sendiri. Atau fi khairin, dalam hal kebaikan. Waktu dia meninggal dunia, kok sedikit sekali saya baca Quran, kok sedikit sekali saya bersedekah. Atau di waktu di padang mahsyar nanti, kok sedikit sekali saya berini, kok sedikit sekali, kok sedikit sekali. Kenapa saya sedikit sekali saya bangun malam? Nah, jadi dalam kebaikan juga dia mencaci maki diri dia sendiri. Dalam kejahatan apalagi, Pak? Ini namanya nafsu lawamah. Maka sebelum ini terjadi, maka kita disuruh introspeksi diri dulu. Ya. Makanya muhasabahnya namanya muhasabah jawarih. Maka yang paling parah itulah hati ini, Pak, karena dia yang menyuruh segala sesuatu untuk berbuat jahat. Makanya nanti untuk menanggulangi ini raja ini, maka carilah informasi yang benar, Pak, dari mata, Pak. Maka dengarlah yang baik-baik untuk supaya raja ini baik. Ya. Jadi supaya raja baik, maka lihatlah yang baik-baik, dengarlah yang baik-baik. Kalau di dalam kajian tasawuf kita lihat dalam literatur kitab yang lain, untuk membaikkan raja, maka seringlah untuk berzikir, ya, untuk membersihkan hati. Berzikirlah kepada Allah, bertaubatlah, minta maaflah, akuilah dosa. Itu untuk membersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, maka juga anggota tubuh juga bersih. Maka Imam Ghazali mengatakan begini, kalau kamu ingin tahu hati seseorang itu, rupanya kita bisa tahu isi hati orang, Pak. Kita bisa tahu isi hati orang. Inilah yang oleh psikolog itu, Pak, psikolog. Jadi psikolog bisa tahu dia ini tabiatnya bagaimana, ini bagaimana. Rupanya Imam Al-Ghazali juga sudah memberitahukan. Kalau ingin tahu isi hati seseorang, lihatlah pergerakan anggota tubuhnya. Pergerakan anggota tubuhnya. Maka nanti bisa lihat dari matanya, termasuk yang diungkapkan dalam surah Ali Imran dalam Al-Quran. Ya Muhammad, coba lihat mata mereka ya Muhammad, kata Allah. Kamu tahu mereka itu walaupun mendengar Quran, rupanya apa, orang kafir Quraisy itu di samping Nabi, Pak. Duduk di samping Nabi, dia mendengar Quran, Pak. Dia mendengar Quran. Allah mengatakan, mereka tidak benar-benar mendengar Quran ya Muhammad. Mereka ingin menghancurkan kamu ya Muhammad. Dari mana lihatnya? Lihat mata mereka ya Muhammad. Inilah muncul dari psikologi, Pak. Ya, Pak. Jadi psikologi itu bisa dilihat dari mata seorang, atau bisa lihat dari tingkah laku seseorang. Maka Allah sudah memberitahukan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tidak gundah lagi. Nabi Muhammad sudah tahu kalau Abu Lahab ingin melawan beliau. Sudah tahu, Pak. Dari mana? Dari matanya, Pak. Ya, dari matanya. Kita bisa tahu anak kita itu betul-betul minta kepada kita atau tidak, itu dari matanya bisa kita lihat. Dia betul-betul serius atau tidak, itu dari matanya. Jadi ini begitu juga kata Imam Ghazali. Kita bisa lihat seseorang itu isi hatinya dari anggota tubuhnya. Kalau anggota tubuhnya itu bermasalah, berarti hati juga bermasalah. Ketika seseorang, ya ini contoh paling simpel. Waktu itu ada seorang pemuda sedang salat. Rasulullah duduk di samping dengan sahabat yang lain. Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, itu pemuda itu tidak khusyuk dia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, khusyuk itu kan perbuatan hati. Dari mana engkau tahu hati sebulan itu dia tidak khusyuk? Ya, apa jawab Rasulullah? Tangannya selalu memegang jenggotnya ketika salat. Memegang jenggot, Pak. Jadi ada apa dengan memegang jenggot ya Rasulullah? Kan bukan hatinya. Kalau hatinya khusyuk, kata Rasulullah, maka tangannya juga khusyuk. Tangannya juga khusyuk. Maka kalau tangannya tidak khusyuk, jaro alai pupu, Pak, maka hatinya tidak khusyuk. Ya, sama seperti orang ketika salat, Allahu Akbar. Imam baca ayat, gaya baca cik, baca kaligrafi ni ke, Pak. Baca ayat, Pak. Ya, tidak bukan kalian baca ayat. Artinya ketika pandangan dia melihat ayat itu membuat dia bahkan tidak khusyuk dalam beribadah. Artinya hatinya juga tidak khusyuk, sehingga membuat matanya juga melihat sesuatu hal yang lain. Ya. Maka lihatlah pergerakan anggota tubuh. Kita sudah tahu bagaimana keadaan seseorang itu. Lihat pergerakan anggota tubuh.
Kalau seorang sering temenak berarti hati enggak betul, Pak. Hati enggak betul. Seorang sering sekali lihat maksiat berarti hatinya enggak betul lagi, Pak. Seorang sering sekali ngambil punya orang lain berarti hatinya tidak benar. Bukan hatinya bukan tangannya tidak benar, tapi hatinya tidak benar. Ya, nah. Kalau dalam keluarga itu kacau, Pak, kacau dalam keluarga. Berarti pimpinannya tidak benar di situ, Pak. Jangan salahkan anak salah, istri salah, Pak. Kan Rasulullah mengatakan dalam Al-Qur'an, itu seorang suami itu pemimpin bagi keluarganya. Pemimpinnya enggak benar, semua enggak benar, Pak. Anak betul. Pemimpin tidak salah, semua tidak salah. Ya, Pak. Semua tidak salah. Pemimpin tidak benar, semua tidak benar. Jadi makanya Rasulullah mengatakan akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa anak begini, kenapa ini begini, semua sama suaminya. Oh, nyo kacau, berarti suami itu bermasalah pada suaminya. Oh, anak berarti pada suaminya bermasalah. Ya, Pak. Tidak bisa memanage dan mengatur anaknya. Nyampe petah-petahlah anak, ya, Pak. Anak sering keluar rumah, itu bi kena, Pak. Rupanya gara-gara apa? Gara-gara linto aja, Pak. Debi kena, ayahnya, Pak. Tidak pernah dia mendidik anaknya, sehingga anaknya juga wataknya juga seperti itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya untuk mengobatinya itu ada dua. Ya, ini hati yang kotor, Pak. Jadi kalau hati kotor, tangan kotor. Hati kotor, mata juga kotor. Hati kotor, pikiran juga kotor. Hati kotor, perut juga kotor, mulut kotor, Pak. Ya. Walahu ilajani. Ada dua hal untuk bisa menghilangkan hati kotor. Ya, Pak. Ada dua hal. Ini nanti lain lagi kalau pendapat Imam Ghazali. Kalau dulu itu secara spesifik beliau, Pak. Dalam hati ini kan ada penyakit, ya, Pak. Ada penyakit. Nanti itu masuk dulu ke dalam kajian ini. Di hati ini ada penyakit, banyak penyakit. Cuma satu saja kamu angkat, kata Imam Ghazali, yang lain ikut semuanya. Angkat apanya? Itu sudah spesifik sekali itu, Pak. Itu sudah rinci sekali, Pak. Angkatlah penyakit dengki saja, penyakit lain akan hilang. Hati ini akan bersih kembali, Pak. Dengan cara apa? Dengki saja angkat, satu saja angkat dengki, Pak. Ya. Jangan dengki lagi sama orang lain. Memang nanti ada cara-caranya menghilangkan dengki, Pak. Biasakan menghilangkannya selama 40 hari. Ini hari ini jangan dengki sama orang lain, apapun yang terjadi, Pak. Ya, apapun terjadi. Ketika kita melihat si fulan mendakdu hati, hari ini jangan ketemu sama si fulan dulu. Kenapa? Nanti bisa mendakdu hati, Pak, memunculkan kita marah kepada si fulan. Nyoro-nyoro baik merumpuk eleng nanti fulan. Tengok pinanci supaya hati ini tenang dulu, Pak. Maka kita perbaiki dulu hati selama 40 hari. Ketika itu apa? Ketika sudah tenang hati, yang akan mulai, Pak. Indikasi hilangnya sifat tadi itu sudah ada. Hilangnya hasad sudah ada. Ketika 40 hari nyobek jihli dengan tipulan, sudah baikkan kembali dengan sipulan begitu juga. Ya, Pak. Itu sudah spesifik ya secara khusus. Tapi ini masih umum. Walahu ilajani. Cara untuk menghilangkannya dua cara. Yang pertama muhasabatuha. Ya, muhasabah. Kita muhasabah dulu hati kita, Pak. Hati di muhasabah. Kalau tadi kan kata tuh, ini hati di muhasabah. Bagaimana muhasabahnya? Ya, nah ini baru muhasabah masa depan namanya. Kalau tadi kan masa lalu. Apa yang sudah dimakan ini? Ya, apa yang sudah kita buat? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan pada rakyat dan lain sebagainya? Kita lihat ke belakang. Tapi kalau ini, wa madza aratta ta'malin? Kamu mau buat apa? Sama hati kita tanya apa? Hati kita tanya. Ya, nih, Pak. Ini sekarang untuk supaya hati itu tidak bisa dikelabui oleh setan. Hati itu tidak bisa dikuasai oleh setan. Maka buatlah rancangan hati, hati katanya. Ini mau buat apa nanti sebentar lagi? Ya, Pak. Yo setelah pulang dari ini mau buat apa? Sama hati tanya. Maka hati langsung merancang. Ini kita buat ini, buat ini, buat ini. Ya. Oh, kita baca Quran, kita buat ini, kita pergi kantor, nanti sampai kantor begini. Ini dirancang semua oleh hati, Pak. Masa ta'malin. Ini masa depan, cerita masa depan. Rupanya muhasabah itu ada muhasabah masa lalu, ada masa depan. Kalau muhasabah masa lalu, apa yang sudah dilakukan oleh tangan ini, Pak, akibat perintah hati, Pak. Muhasabah masa depan, tanya hati ini merancang apa untuk ke depan, supaya tidak dirancang oleh syaitan hidupan kita. Baik rancang oleh syaitan. Ini kita rancangan hidup tidak ada, maka dirancang oleh syaitan. Nih ribah tipulan, nih pegangnya ketipulan, nih, Pak. Dan kita tidak adil, Pak. Kenapa urusan dunia kita rancang semuanya, Pak? Sampai 20 tahun, 30 tahun kita rancang kehidupan kita di dunia ini. Kenapa masalah akhirat tidak pernah kita rancang? Kenapa kehidupan kita sendiri itu yang yang nyata kita rancang di dunia? Kenapa untuk akhirat tidak kita rancang? Ya. Jadi makanya harus seimbang. Kalau dunia kita rancang juga, kita merancang anak kita masih kecil. Ini nanti harus sekolah begini-begini. Dia masih kecil tapi sudah kita rancang. Nanti nak duit tenang saja anak.
Kamu sekolah SMP, SMA sudah ada anak. Padahal anak mentang umur 2 tahun mentang, Pak. Tapi rancangan sekolah sudah dirancang. Nanti kamu kuliah di sana anak ya. Mentang 2 tahun di Banjarai, Pak. Begitu juga hati kita, Pak. Itu perlu kita rancang. Dan tanya sama hati, nggak usah jauh-jauh, besok saja dulu. Besok saja dulu. Supaya kehidupan kita tidak dirancang oleh syaitan, ya, Pak. Kalau sudah dirancang oleh syaitan, kita kan duduk. Ngapain ya hari ini ya? Hana ada pupuk nih, Pak. Ngapain saya hari ini? Begali syaitan. Oh, berarti lah kelon rancang. Dirancang oleh setan. Kamu buat ini nanti, kamu buat ini, kamu buat itu, nafsu malhamah namanya, Pak. Oh, get. Akhirnya dia ikuti terus. Inilah namanya wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya. Maka kita harus bertanya, wa madza aratta ta'malin? Wahai ini hati, kamu hari ini mau rancang apa hari ini? Hati adanya harus ada rancangannya, Pak. Kalau enggak kita dirancang oleh syaitan kehidupan kita. Wa madza aratti an ta'kulin? Ini hari ini mau makan apa hari ini? Apakah makan haram selalu? Hati datanya, maka nanti hati merancang. Baik baju lihat agak tutah, lalu ke tutah lebih. Maka kalau kita makan haram, yang susah juga hati, Pak. Hati yang susah, Pak. Yang gundah juga hati, Pak. Maka kita pertanyakan, kalau sering gundah, sering susah, kita pertanyakan, kita makan apa barusan? Kita makan apa masa lalu? Menyona kenang yang haram berarti itu sebabnya, Pak. Pak. Sebabnya salah satu juga makanan yang haram itu. Hati kita gundah, sifat kita sering inikan orang lain. Sering dimenagau dan sering berbuat maksiat. Wa madza arati antasrabi? Ini hari ini mau minum apa? Apa mau minum yang haram? Apakah ambil punya orang lain? Takasub yang haram? Ya, dengan jalan haram kemudian kamu minum itu kamu kasih keluargamu. Yang katanya Mbak Hati katanya Mbak Bet, katanya Mbak Jarau. Tangan ini dia menunggu perintah hati, Pak. Mata ini menunggu perintah hati, Pak. Mulut ini menunggu perintah hati, Pak. Kalau hati mengatakan, alah makan terus yang haram nanti minta maaf. Maka mulut ini akan melakukannya, tangan ini akan melakukan. Ambil saja punya orang lain dulu. Nanti minta maaf, nanti bertaubat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah. Wa qala Qatadah. Ini kita masuk ke tafsir sedikit, cuma tafsirnya sudah dimasukkan ke dalam kajian ini. Ini tafsir dalam tafsir Qatadah. Tafsir Qatadah ini dimasukkan oleh pengarang dalam kitab ini. Beliau menafsirkan, kalau sudah hati tidak termenet lagi, Pak. Ala bahyatul syaitan gitu. Baru bangun tidur ala bahayat. Yang penting lu atur masa depan. Ada orang mengatur masa depan. Ada duit 1 juta, bagaimana cara merancang supaya bisa 2 hari 3 hari. Ini kalau ada ini bagaimana ada kios, ada kedai, Pak. Bagaimana merancang supaya kedai itu supaya maju. Itu yang kita rancang, tapi tidak pernah kita rancang, Pak. Karena tidak pernah kita rancang, maka dirancang oleh syaitan. Ya, maka jangan sampai dirancang oleh syaitan, kita juga merancang. Maka tanya sama hati, Pak. Apa kata Imam Qatadah? Orang yang hatinya sudah dirancang oleh syaitan, sedangkan dia merancang kehidupan dia, masa depan dia, anak nanti kuliah di sini ya, padahal umur masih 2 tahun, Pak. Nah, nanti kita buat rumah di sana, padahal dia masih 2 tahun, Pak. Masa depan dia sudah kita rancang. Maka semua itu kita rancang semua, tapi hati kita belum kita rancang lagi. Orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, nanti ditafsirkan oleh Imam Qatadah. Wa kana amruhu furuta. Itu apapun yang dilakukannya, yang dipikirkan terhadap dunia supaya begini, jangan rugi, jangan itu semua yang dilakukan itu tajawazal had, sudah kelewat batas itu kata Allah. Dia dunia dia pikirkan, dia sudah kelewat batas kata Allah, sudah kelewat batas. Apa maksud kelewat batas? Ya, ini ditafsirkan oleh Imam Qatadah. Adha'a nafsahu, dia sudah menghilangkan jiwanya sehingga jiwanya tidak pernah lagi mengatur dia. Dia tidak terpikir lagi pada jiwanya. Sehingga jiwanya itu sudah bebas begitu. Sehingga bebas juga diatur oleh syaitan. Kenapa? Wa ma'adzalika tarahu hafizan limali. Dia sibuk menjaga hartanya selalu. Sibuk menjaga rumahnya. Sibuk menjaga kebunnya. Sibuk menjaga sawahnya. Itu saja. Tapi hati tidak pernah dia jaga. Tidak pernah dia jaga hatinya. Hatinya selama ini dijaga oleh syaitan. Nah, itu masalahnya sekarang. Ya, masalahnya seperti itu. Karena ada begini. Ada orang menjaga hatinya selalu dia jaga apa? Lupa dia jaga kebunnya, sehingga kebunnya masuk pencurinya, Pak. Nah, jadi yang kedua, ada orang menjaga kebunnya sehingga hatinya dikontrol oleh setan, Pak. Ya, dikontrol oleh setan. Kita banding-banding. Ketika kebun masuk pencuri, ketika hati masuk setan, digoda oleh setan, ya, Pak. Itu mana lebih mudarat? Ya, tapi lebih bagusnya dua-dua kita jaga. Ya, dua-dua kita jaga. Oh, bagaimana kita jaga kebun? Itu kan dunia. Maka kita akhiratkan dunia itu. Artinya apa? Kita pergi ke kebun, pergi ke sawah. Ini saya mau tanam padi, Pak.
Saya tidak mau menzalimi orang lain. Tak mau saya mengambil air orang lain saya masukkan ke dalam kebun saya. Tidak mau saya menzalimi kebun orang lain. Kenapa? Saya akan mendapatkan yang halal. Yang saya kejar itu yang halal. Dan saya berikan kepada diri saya dan kepada anak-anak saya. Ketika kita berniat seperti itu namanya mengakhiratkan dunia. Ya, dunia sudah kita akhiratkan. Tapi kalau sibuk menjaga ini, sibuk itu, hati tidak kita jaga, itu bukan mengakhiratkan dunia namanya. Sibuk dengan dunia namanya. Inilah yang dikatakan hafizan limalihi, dia menjaga hartanya, wa ghafilan lidinihi, dan dia lupa kepada hatinya, lupa kepada amal ibadahnya, dia lupa. Yang penting dunia, jaga jabatan, jaga jabatan. Maka kalau orang punya ilmu, itu ilmu yang menjaga dia. Artinya apa? Oh ini enggak boleh, ini haram. Pegang ilmu, pegang. Maka jangan sampai kita dijaga oleh setan. Maka jagalah diri kita dengan ilmu kita sendiri, ya, dengan ilmu. Maka disuruh cari ilmu supaya hati ini tidak mempan digoda oleh setan. Setan mengatakan, Pak Jo Haji yang haram, pegang ilmu. Baik dengar setan. Itu haram itu. Apa enggak malu kamu sama Allah nanti? Apa enggak malu kamu? Kamu buat maksiat, dilihat oleh 10 malaikat, dicatat oleh rakib atid. Apa enggak malu kamu? Ya, itu kalau orang punya ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, dia atur lagi oleh setan, atur lagi. Sedangkan dia sibuk mengatur hartanya, tidak ada yang mengatur jiwanya lagi. Ya, ini sama seperti begini. Seorang sibuk mengatur anak orang lain. Anak get lagi deh, Pak. Ibu sekolah je. Kemudian dididik. Anak sendiri hanya jahit sekolah, Pak. Anak sendiri enggak pergi sekolah. Dia sibuk mengatur anak orang lain, Pak. Dititipan dia tu anak kau. Anak drama merah-merah nama, Pak. Anak drama merah-merah. Dia sibuk mengatur orang tua orang lain di pantai jompo, Pak. Orang tua sendiri di rumah merah-merah. Kan rugi namanya. Ini sama seperti orang sibuk dengan dunia, dia sibuk terus mengatur ini, Pak. Dia lupa mengatur jiwanya sendiri, Pak. Ya. Jadi sekarang apa? Minimal kita itu mengatur diri kita dulu, Pak. Ya, kita atur, manage dulu, Pak. Ya. Manage hati kita dulu. Dengan apa? Dengan ilmu kita manage, Pak. Maka carilah ilmu. Ya, kalau sudah punya ilmu, setan sudah susah nanti mengatur. Sudah susah mengatur. Dan kalau ingin ngatur harta boleh juga, tapi dengan ini dalam ketentuan-ketentuannya. Bagaimana ketentuan? Kita boleh mengatur harta, tapi ingat harta itu akan meninggalkan kita, itu saja kita ingat. Kita boleh mengatur jabatan, tapi ingat jabatan itu akan meninggalkan kita. Apakah kita pensiun atau meninggal dunia atau sakit, jabatan itu akan meninggalkan kita. Nyonya stroke, panen lama. Stroke, pimpinan yang lebih tinggi kajikan toju, ganti terus, Pak, ganti. Kenapa? Sudah stroke, bagaimana mau kerja? Walaupun dia baru berapa hari dilantik, Pak, harus pindah, ya, Mbak, karena sakit. Jabatan sudah hilang jabatan dia. Mau apa lagi, ya, Mbak? Jadi artinya apa? Kita jaga juga ini, kita juga jaga hati, Pak. Jangan sampai dijaga oleh setan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mukhalafatuha, melawan nafsu itu, Pak. Kita lawan, Pak. Ya. Ketika nafsu ini menyuruh yang jelek-jelek, maka lawanlah dengan ilmu. Ya, nah itulah menuntut ilmu untuk apa? Nafsu mengatakan, lon hawata, mobil mewah itu hawata, pegah ilmu, beile, peng hansip, beile. Nanti kan sama lagi yang pernah lo mencurinya, ada pegah, Pak. Kamu kan mengajar saya mencuri, nak mau saya mencuri. Jadi apa itu dengan ilmu, Pak? Tetapi kalau tidak punya ilmu, sikulatan taputan, Pak. Ketika diu oleh hati, saya mau mobil mewah, cok laju, ya, Pak. Akhirnya tangan ini cocok lagi, Pak, karena sudah disuruh oleh raja. Raja ini kan hati, Pak. Hati itu kan raja, Pak. Jadi dia menyuruh apa? Tapi dengan ilmu kita bisa kontrol, ya, Pak. Jangan dulu itu haram itu. Oh, lon hedatnya untuk bedah. Beile, lon yang atur doang dah pegang, Pak. Jangan sampai dia atur kita, Pak. Ini malam ini mau bangun tengah malam. Pegang hati, hedat. Tidak ada dengan ilmu kita ini, Pak. Kita atur dia dengan ilmu. Jangan sampai dia atur oleh setan. Ketika hati ini mengeluh, setan mengatakan apa? Tidur saja, hujan ini deras sekali, tidur saja. Apa ini pada waktu? Kan Allah tahu juga, Pak. Aja, Pak, nyoci, dengar, Pak. Tinggal pinanya, aja putih dengar tapi, Pak, dengar tapi. Ketika punya harta ingin dia berinfak bersedekah, ingin bayar zakat, kita nggak usah infak sedekah, zakat dulu, Pak, karena itu kewajiban. Ipekali hati, Pak, berat hati, Pak. Kamu sudah cari sekian puluh tahun, tega kamu keluarkan hartamu itu, habis duitmu, capek kamu cari duit. Akhirnya apa? Diajarkan oleh setan, ya habis duit kamu. Oh ya juga. Maka kalau seorang punya ilmu, maka ilmu itu akan mengatur, Pak. Oh enggak boleh begitu, harus keluarkan zakat. Oh nanti habis duit, nah habis duitnya dipegang di ilmu, Pak. Ilmu mengatakan, nah habis duit kamu. Kamu infakkan satu dibalas lebih daripada itu.
Kata ilmu, Pak. Oh ya juga. Akhirnya apa? Tunduk dan patuh nih, Pak. Ya. Jadi makanya ilmu itu pendamping hati, Pak. Dia mendampingi hati. Tapi orang nggak punya ilmu, didampingi oleh setan, ya, Pak. Setan ini ditanya oleh hatinya kayak mana caranya. Saya kepingin sekali mau rumah mewah, kepingin sekali. Kata setan, korupsi aja, pajalah enema. Jangan korupsi, jabatan tu cuma sekian tahun. Munyo abeyah 6 demi tepun tu. Oh iya juga, ya, Pak. Iya juga. Tetapi kalau ada ilmu mengatakan kupu raya-raya dah rumah munyo hati tu tah ahli ilmu, Pak. Anak pelai raya-raya dah. Yang penting kita tenang jiwa kita. Tenang bersama anak, bersama istri, tenang kita. Kita makan yang halal, bukan ahli ilmu, Pak. Ilmu yang memberitahu. Maka dampingilah hati ini dengan ilmu, jangan dampingi dengan setan. Kalau seandainya hati ini ilmu tidak ada, tapu-taputan, maka semua didampingi oleh setan. Inilah yang dikatakan di dalam tafsir Ibnu Abbas. Setan itu dia sebagai penasehat hati, Pak. Ya, Pak. Itu namanya khannas, Pak. Dan dia bagaimana? Dekat sekali dia dengan hati, Pak. Yanamu ala kulli qulubi bani Adam. Dia itu akan tidur di hati manusia, Pak, tidur, Pak, dan memberikan nasihat. Ya. Lagi urung pun Haji Fir'aun. Itu Fir'aun sebenarnya sedikit lagi dia dapat petunjuk Fir'aun, Pak. Cuma penasehatnya, ya. Baik dengar Musa panena Haji. Dia hampir saja, Pak. Fir'aun hampir saja dapat petunjuk Allah, tetapi pengikut-pengikutnya yang bermasalah. Pengikutnya mengatakan termasuk Haman, Pak. Ya. Ya, nak betul Haji, baik dengar Haji. Baik dengar Haji. Ya, Pak. Jangan kamu dengar si fulan, jangan dengar si fulan. Makanya Fir'aun waktu tenggelam itu isi hati dia sendiri. Ya Allah, saya beriman kepada Engkau, saya tobat ya Allah. Mana lu terima oleh? Dulu kenapa mau dengar orang lain, ya, Pak? Begitu juga kita itu mendengar setan, ya, Pak. Pegah bino, buatlah maksiat. Nak apa buat maksiat? Nanti kan minta maaf. Itu kalau sempat minta maaf. Kalau tidak sempat bagaimana? Ya. Sudah cukup, Pak. 6:30 kelewat, ya, Pak. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.